yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mulai hari ini kajian Selasa kedua, insyaallah kita akan membahas tentang 70 dosa besar. Mungkin setiap pertemuan bisa kita baca 3, 4 atau 5 macam. Selesainya pemilu 2029 guys. Kenapa kita harus mengetahui dosa besar? Karena selama ini kalau saya yang mengisi kajian di sini, kami baru menyampaikan tentang perintah-perintah saja. Agama itu sempurnanya ada 2, yaitu yang pertama menjalankan perintah Allah. Itu agama, setengahnya itu. Setengahnya lagi apa? Menjauhi larangan. Jadi kita kan diperintahkan memang untuk senantiasa menyempurnakan iman Islam kita. Jadi harus diketahui, contohnya perintah Allah, sholat, seperti kemarin berkurban, haji, umroh, ngaji ilmu, ya, puasa, baca Quran dan lain-lain. Itu belum kesempurnaan agama. Setiap individu umat Islam masing-masing harus mengetahui apa larangan Tuhan kami, apa larangan Tuhan kita. Maka yang kedua, menjauhi larangannya. Tidak syirik. Tidak syirik maksudnya ini tidak menyekutukan Allah, tidak zina, tidak minum khamr, dan ini tidak kalah pentingnya. Bahkan ada perintah-perintah yang kita jalankan di atas ini, sholat, kurban, akan habis nilainya kalau kita tidak mengetahui larangan-larangannya, kalau kita tidak menjauhi larangan-larangannya. Jadi yang mau kita bahas ini adalah setengah kesempurnaan agama kita. Setengahnya udah berapa lama kami menyampaikan di Masjid Al-Badar ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Di dalam surat An-Nisa pada ayat 31, coba kita buka nih ayat perdananya. Allah memberikan jaminan kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, bahkan dosa kecil pun akan terhapus. Ini ada dalam An-Nisa 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, apabila kalian menjauhi dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang oleh Allah. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar itu, nukaffir ankum sayyiatikum, pasti kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Kalau yang dijauhi cuma yang kecil-kecil, yang besarnya nggak keangkat. Kalau Anda punya kendaraan cuma bajai, kontainer nggak keangkat. Tapi kalau Anda punya kontainer, jangankan bajai, Fortuner 6 biji pun masuk. Ya. Kenapa? Dosa besar dijauhi, otomatis dosa kecil terhapus. Tapi kalau dia cuma menjauhi dosa kecil, dosa besarnya nggak pernah dipelajari, ini berbahaya. Contohnya yang saya katakan hadirin, orang sholat, puasa, rajin, umroh, dan macam-macam. Tapi hartanya dari ribawi, hartanya dari korupsi, hartanya dari mencuri, hartanya dari jual main narkoba, hartanya didapat dari judol. Kaya dia memang, tapi dari judi, dari gambling. Sholat, haji, umrohnya nggak diterima. Jadi rupanya nggak kalah penting tak, Pak? Ya.
Tidak kalah penting kita mengetahui apa? Larangan-larangan. Ya, coba saya buka dulu nih hadis perdananya. Riwayat daripada Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi, ada orang dalam keadaan musafir, mau haji, mau umrah. Badannya itu udah penuh debu, rambutnya acak-acakan. Ada dalam 2393. Ini kita belum masuk pelajarannya ya Pak. Saya baru menyampaikan prolog, mukaddimah, bahwa dosa besar termasuk larangan adalah setengah agama yang harus kita ketahui juga. Ya. Baik, kata Nabi, ada dzukira rajul yutilus safar. Ada seseorang, kata Nabi, dalam keadaan musafir yang udah akan diijabah doanya oleh Allah. Ada berapa orang yang akan diijabah doanya? Musafir, doa lagi sujud, doa setelah sholat 5 waktu, doa antara adzan dan iqamat, doa ketika puasa, doa ketika berbuka, doa ketika di padang Arafah, doa ketika 9 Arafah lagi puasa, ya, yang kita nggak haji, doa ketika dalam keadaan sakit, doa lagi terzolimi, doa musafir, semua ini diijabah. Ash'as, berantakan tuh rambutnya, akbar, berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, diangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, saya minta begini, begitu, begini, begitu. Kata baginda Nabi, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, bajunya dibeli dari uang yang haram, wa ghuzziya bil harami, daging dalam tubuhnya tumbuh dari perkara haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan bisa diijabah orang kayak begini? Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya, ada satu ayat lagi Pak yang perlu kita, ini ayat harus menjadi pegangan kita semua Pak. Dulu ketika saya masih ikut kajian-kajian tuh, masih muda dulu lah, masih usia SMP, SMA, kita ikut aktivis ini, itu, dan macam-macam gitu ya. Itu ayat yang mesti kita hafal, diantaranya apa? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jihad, gitu kan. Wa tujahiduna, itu ayat-ayat yang kayaknya kita dulu masa muda tuh semangat banget gitu ya. Padahal ayatnya yang penting itu pertama kali, yang paling basic bukan itu Pak. Ayat yang paling basic ini ada dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 pada ayat 36. Apa firman Allah di sini? Ya, sebentar. Ini Al-Ahzab ayat ke-36. Ma kana li mu'minin wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Tidak patut, tidak boleh bagi mukmin laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu hukum, Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu urusan, Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, umat Islam laki dan perempuan mau protes terhadap hukum Allah, tidak boleh. Ustadz, kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Jalankan, gak boleh protes. Kan enaknya zuhur yang 2 rakaat Ustadz, lagi gak sibuk. Gak boleh. Ustadz, kenapa kalau kita udah berwudu kemudian kita buang angin, kok yang dibasuh bukan tempat air, bukan tempat keluar angin, tapi yang dibasuh apa? Muka, mulut, dan macam-macam. Tidak boleh. Jangan protes. Ustadz, kenapa dalam ilmu warisan wanita dapat jatahnya berapa? 1, laki-laki 2. Ini ayat berlaku, nggak boleh protes. Pak Ustadz, kenapa kalau tidak ada air kok kita bertayamum? Kan tambah cemong muka kita pakai debu. Tidak boleh, jalankan saja. Ini syarat jadi orang beriman.
Makanya perintah-perintah yang ada termasuk larangan. Allah katakan ini haram, sudah jalankan. Itu bedanya dengan belajar akidah. Kalau akidah pakai akal dan logika. Masa ya Tuhan 3? Masa ya Tuhan 4? Kalau Tuhan ada 4 pakai logika nggak nyambung. Tuhan yang ini minta matahari terbit dari barat. Tuhan yang ini minta matahari terbit dari timur. Akhirnya berantem. Itu pakai logika. Ingat kaidahnya, kalau masalah akidah pakai logika. Tapi kalau masalah syariat, terima apa adanya, jalankan Al-Ahzab 36. Baik. Hadirin, kita masuk aja ya kepada poin pertama. Tentu yang pertama saya sampaikan yang paling pentingnya ya. Yang pertama, syirik. Dosa besar yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Baik yang disekutukannya itu selain Allah, dia meyakini ada kekuatan selain Allah, mengabulkan doa selain Allah, manusia yang disembah. Ya. Kayak mohon maaf tuh di India. Saya kan lama juga di India tinggal tuh. India, Pakistan hampir sekian 8 tahunan. Di sana ada Sai Baba yang bisa ngeluarin emas dari mana. Ya, padahal itu hanya trik-trik saja. Ya, disembahlah, diinikanlah. Tidak boleh. Atau berupa matahari, bulan, bintang, pohon angker, kuburan, goa, dan lain-lain. Tidak boleh. Justru syirik ini menjadi dosa besar yang tidak ada ampunan, dengan ditambah 3 saudara kandungnya itu. Makanya saya tuliskan di sini hadirin, bila seseorang mati dalam apa itu? Dalam apa? Nah, bila seorang mati dalam keadaan musyrik, ya, maka tidak ada ampunan baginya di akhirat. Wah, sensitif nih Pak. Makanya jangan sampai ini Pak kita main klinik-klinik kayak begini. Ya. Di rumah apa itu ada benda-benda klinik-klinik dari para dukun, itu syirik. Dan ataupun kebiasaan adat apa supaya terlindung daripada kejahatan penunggu pantai selatan sehingga dikasih sajen, itu syirik, tidak boleh. Lalu di rumahnya dibawakan apa? Keris dicantelin di depan pintunya, depan apa itu kusen pintunya. Dari mana nih? Dari Mbah Anu, supaya kita enggak kena ini itu. Hati-hati bisa syirik. Ya. Hadirin, maka di sini selain syirik ada 3 macam dosa lagi yang tidak diampuni bila mati dalam dosa-dosa ini. Para jamaah, apa sih yang kita harapkan dalam kehidupan yang sebentar ini, Pak? Kemarin Ustadz Yahya Waloni aja masih khutbah itu. Masih khutbah Idul Adha. Khutbah Jumatnya meninggalnya di mimbar. Nggak ada yang tahu juga tuh, Pak. Cuma Masya Allah kematian yang sangat hebat. Separuh hidup beliau khutbahnya di mimbar-mimbar gereja. Pas meninggalnya khutbahnya di mimbar masjid. Itu kematian yang sangat dirindukan. Meninggal yang begitu hebat. Belum sempat doa pada khutbah kedua, beliau meninggal. Itu yang kita cari, Pak. Dah dapat ridho Allah Ta'ala, tidak menduakan Allah dengan apapun, dan hindari 4 macam. Ini sekalian saya tambahkan, tadi sudah syirik, sekarang 3 lagi saudaranya, jadi semuanya 4. Ini mati yang tidak ada ampunan dari Allah Ta'ala. Ya, kita baca coba. Yang pertama, mati dalam keadaan musyrik. An-Nisa 48. Allah Ta'ala berfirman di sini bahwa ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa, ayyushraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan. Jangan sampai hadirin seperti itu. Tapi jangan mudah juga menuduh orang lain syirik.
Ya, saya bawa apa itu? Hati-hati juga nih dengan kesyirikan yang kayaknya khafi, yang ringan, tersembunyi, padahal itu berbahaya dalam akidah. Contohnya, saya ke mall, bawa anak saya yang kecil pakai baju merah. Ada ibu-ibu datang pakai jilbab, ibu-ibu yang berjilbab, berhijab padahal. Bilang, mas, ini anakmu kalau malam keluar jangan pakai baju merah, nanti bisa sakit. Itu hati-hati, apa hubungannya baju merah dengan penyakit? Kecuali kalau di depan anak saya ada banteng, Pak. Yang kalau dia lihat warna merah kan nyeruduk. Ya. Jangan, hati-hati dengan omongan kita juga. Gitu ya. Dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Khawatir iman kita tercemari dengan perkara-perkara kayak begitu. Baik, ini diantaranya yang pertama. Yang kedua, hadirin, mati dalam keadaan kafir. Kalau syirik adalah definisinya menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Kalau kafir, ya orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini pun tidak diampuni. Mati dalam keadaan beginian. Coba kita lihatkan daripada suratnya Ali Imran ayat 91. Allah berfirman, Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Aduh, sedih Pak kalau melihat ada orang meninggal tidak beriman kepada Allah. Padahal kalau dia punya iman sebesar biji sawi aja, masih ada harapan ditolong sama Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad akan merengek-rengek di hadapan Allah. Ya Allah, jangan kau siksa dia, ya Allah. Dia masih punya kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, makanya zikir la ilaha illallah jangan tinggal Pak setiap hari. Minimal 100 aja Pak. Duduk bersimpuh di mana kek. Kalau Anda sampai kantor masih 6:30 ke masjid sholat duha, baca deh la ilaha illallah. Betul-betul supaya masuk ke dalam relung hati kita itu kalimat iman. Sedikit aja ada kalimat iman kita mati, tetap akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Ini orang kafir, tidak beriman lagi itu, tidak punya la ilaha illallah. Kata Allah, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Kalau seumpamanya dia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Ini kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia kelas SD SMP itu, ya, namanya apa kalau contoh kayak gini? Emasnya segede bumi. Apa hiperbola ya? Kan enggak bakal ada tuh sampai hari kiamat orang punya kekayaan emas sepenuh bumi. Enggak ada lah. Hadirin, ini bukan nikel Pak, ini emas gitu ya. Emas sepenuh bumi aja, dia punya kekayaan kayak begitu, enggak bakal bisa dia bayar di hadapan Allah. Kata Allah, sekalipun kamu punya emas sepenuh bumi, mau bayar dosa-dosamu di akhirat, enggak bakal aku terima. Mau nyogok, enggak bakal aku terima. Kenapa saya katakan hiperbola? Karena enggak bakal ada orang punya kekayaan emas sepenuh bumi gitu loh. Berarti ini sudah contoh yang paling tinggi sekali, sudah hiperbolanya. Hadirin, itu yang ketiga. Ya, saudaranya syirik. Yang itu yang kedua maksud saya. Yang ketiga, murtad. Ini sama juga, mirip-mirip. Syirik, kafir, murtad. Sekarang orang ini mati dalam keadaan murtad, Pak. Al-Baqarah 217. Ustadz, berarti kita murtad dilarang? Pasti dong. Ya. Kan nggak ada paksaan dalam Islam. Betul. Nggak boleh maksa orang masuk Islam. Tapi kalau udah masuk harus ikut peraturan. Pak, ada orang Syiah nih, bukan Islam, keluarganya bukan Islam. Tapi ketika dia udah masuk Islam, itu harus ikut peraturan. Artinya apa? Peraturannya tidak boleh keluar, ya, tidak boleh dia murtad. Kalau murtad berarti ada ancamannya lagi. Coba kita buka nih Al-Baqarah pada 217 ya. Allah firmankan di sini diantaranya bahwa
Wa may yartadid minkum an dinihi. Siapa orangnya yang murtad dari agama Islam? Saya langsung aja pada poin pertengahannya ya. Karena ayatnya cukup panjang ini. Wa may yartadid minkum an dinihi. Siapa yang murtad dari agama Islam? Fayamut wa huwa kafir. Kalau mati rupanya dia mati kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hadirin, orang yang murtad itu amalnya habis. Ketika Islamnya dia pernah sholat, puasa, bahkan zakat, haji, umroh, murtad habis. Na'udzubillah kayak begini. Saya pernah mendapati masalah dari jamaah. Ya, orang tinggalnya di Pondok Indah, Pak Ustadz. Ini anak saya yang perempuan mau pindah, Pak Ustadz. Saya tanya, kakak mau pindah apa? Saya kira mau pindah kampus, mau pindah sekolah, pindah agama, Pak. Apa enggak mengerikan, Pak? Kalau boleh ditukar dunia seisinya, kita kerahkan supaya ini kita kembali ke Islam, itu lakukan. Karena kalau anak kita udah murtad, ya enggak beriman, mati dalam keadaan begitu, enggak bakal ketemu di akhiratnya. Sebab keluarga kita ini suami istri dan anak-anak yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Ini agama segala-galanya nih. Kalau kita bahas sebegitu detail agama kayak begini, ada orang bilang mabok agama, itu emang otaknya otak kurang waras, Pak. Orang yang dia dalam beragama baik, nggak boleh dikatakan mabok agama. Kalau emang kata-katanya untuk menyindir itu. Justru ini kebaikan. Jangan sampai murtad. Apalagi makanya kita harus menghindarkan diri kita, Pak, dari kajian-kajian ceramah yang mengatakan semua agama sama, masuk surga. Mana dalilnya? Allah udah katakan dalam Ali Imran 19, inna dina, sudah jelas sudah. Tapi memang kita menghormati non-muslim itu. Apa ayatnya? Lakum dinukum. Kepada eksternal kita berlemah lembut supaya mereka dapat hidayah. Tapi dalam internal kita harus kita jaga akidah anak-anak kita. Makanya saya tanya, ini sekolahnya di mana, Bapak Ibu putri Anda? Di Santo Carolus Ustadz, di Tarakanita, di ini itu. Ya pantaslah terkontaminasi dia. Pindahkan, cari sekolah bonafit Islam. Makanya penting juga orang Islam punya sekolah-sekolah yang bonafit untuk memfasilitasi anak-anak Islam yang begini, yang orang-orang kayanya. Banyak sekarang, nggak sedikit itu. Di tempat saya itu SDIT lebih dari 8 sekolah mengelilingi kompleks saya itu, Pak. Ya, ada Prima Global School, ada Avicenna School, cakep-cakep, ada Almanar, ada As-Sifa. Rata-rata memang bayarannya di atas 15 juta. Ininya apa? Uang pangkalnya ya, ada yang 20. Ada Al-Adhar juga di Sumarekonnya. Syukur alhamdulillah banyak, Pak. Sehingga orang-orang yang mampu untuk menyekolah anaknya nih, ada hafalan Quran, pendidikannya baik pun bergengsi, ada tempatnya. Jangan masukkan ke dalam itu. Saya bilang ini kesalahan Bapak Ibu. Ya, kenapa menyekolahkan anak ke sini? Ini berarti kita membiarkan anak kita pelan-pelan akidahnya diapain? Digrogotin kayak begitu. Orang bergaulnya hari-hari begitu. Padahal banyak sudah ya artis-artis public figure yang non-muslim justru ke Islam. Gara-gara bergaul sama Ustadz Dery Sulaiman gitu ya. Sama Ustadz Felix Xiao. Itu kan cakep tuh, kayaknya mau masuk Islam. Ini banyak lagi nih yang OTW nih. OTW login maksud saya itu. Ya, syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ini harapan. Kita harus berlemah lembut keluar supaya mereka mau masuk Islam. Dan dalam internal kita harus kuat, harus tegas. Nah, hadirin, kata Allah, kalau dia murtad habis tuh amal-amalnya. Yang seremnya coba kita lihat, ini Al-Qur'an yang berbicara. Makanya masalah akidah saya tidak sampaikan hadis ini, langsung aja ayat-ayat Qur'annya. Apa kata Allah terakhirnya? Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Hadirin, yang terakhir dari nomor 1 ini syirik, saudaranya yang kembar lagi yaitu mati munafik akidah.
Ya kalau munafik sih emang agak susah kita mengentari siapanya ini. Kalau non muslim, kafir, murtad jelas. Kalau munafik susah, Pak. Munafik adalah orang yang mengaku muslim padahal hatinya kafir. Nah ini kita nggak bisa tuh menuduh-nuduh siapa. Tapi kalau ada sejatinya orang kayak begini, ancamannya berat, hadirin. Coba kita buka An-Nisa 145. Ya. Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira." Saya sih hafal ayat-ayatnya, maksudnya saya mau nyampaikan kepada jamaah supaya jamaah juga bisa melihat buktinya itu, gitu ya. Ini lihat. Allah berfirman, "Innal munafiqin," sesungguhnya orang-orang munafik, "fid darkil asfali minan nar," berada pada neraka yang paling bawah. Tidak ada satu sebutan ayat kayak begini ancamannya kepada iblis sekalipun. Nggak ada. Kenapa kok ancaman munafik berat banget? Karena dia mengaku di hadapan Nabi Muhammad, "I am Muslim." Zohirnya pakai gamis, kopiahan, pakai pici di depan Nabi Muhammad, tapi hatinya kafir. Tujuannya untuk menusuk umat Islam dan Nabi Muhammad dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Makanya berat banget ancamannya. Nerakanya paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang ini. Ini dosa besar yang pertama, Pak. Masih ada 69 sampai jam berapa ya? Insya Allah lain waktu kita sambung ya. Rupanya nggak cukup waktu nih, kita mau baca 4 atau 3 ya. Karena waktunya juga Bapak-bapak juga akan beraktivitas. Gimana Pak? Panitianya siapa sih? Panitia kurban. Sampai jam berapa ini? Ini sudah cukup ya. Hadirin, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita lama tidak bertanya jawab. Kita baru nomor 1 Pak. Masih ada berapa menit lagi, silakan. Pertanyaan bebas. Mungkin ada yang mau disampaikan masalah kemurtadan, kekafiran, kayak begitu. Ya, kalau tidak ada, masih lanjut apa enggak Pak? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Izin Pak Ustadz bertanya. Nah, saya pernah mendengar dari penceramah ya bahwa laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan ahli kitab. Nah, pertanyaannya apakah saat ini masih relevansi dan masih ada ahli kitab perempuan tersebut, Pak Ustadz? Apakah memang sudah tidak bisa seperti itu? Ya. Waalaikumsalam. Hadirin, yang disebut dengan ahli kitab adalah orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang asli orang Bani Israel. Kalau yang Jawa, Sunda itu adalah murni kafir, bukan ahli kitab. Orang Islam boleh menikahi, boleh. Ayatnya tidak diganti. Dalam Al-Maidah ayat ke-6 coba. Ayatnya tidak diganti, tidak dirubah. Tapi kalau masih ada si ahli kitabnya. Dan ini tidak berlaku bagi non-muslim Indonesia. Kita mah Israel pesek disebutnya. Ya, nih coba sebentar ayatnya itu. Kita buka sebentar dalam Al-Maidah ayat ke-6. Ayat ke-6, maaf, ayat ke-5-nya Pak. Kurangin 1. Tuh. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan yang baik-baik untuk kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan ahli kitab halal. Sembelihan mereka kambing, sapi halal. Kenapa? Karena ahli kitab pada kitab-kitab Taurat dan Injil mereka cara menyembelih dulunya itu sama dengan cara menyembelih Nabi Muhammad. Sekalipun nggak baca bismillah, asal 3 perkaranya itu terputus, yaitu jalan masuk makanan dan nafas, ya, jalan makanan, jalan nafas dan urat meri di sini, samping kanan kirinya. Emang ahli kitab baca bismillah? Kan tidak, itu halal nih, sembelihannya halal. Baik, kemudian wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab,
dan wanita-wanita yang terjaga dari ahli kitab halal. Mana masnya tadi? Enggak ada orangnya. Oh, ngumpet antum. Oh, antum lihat ayat, lihat layar. Itu dia dalilnya. Al-Maidah ayat kelima. Cuma ahli kitabnya itu siapa? Ahli kitabnya adalah orang yang terkena khitab dengan kitab Taurat dan Injil. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kaum Jawa, Sunda, Batak dan macam-macamnya. Kalau Nabi Muhammad diutus kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Jadi kalau ahli kitabnya ada yang masih orang Israel, silakan Mas, antum mau cari berapa? 4 juga boleh. Pak, Nabi ada nggak istrinya yang ahli kitab? Ada. Namanya siapa? Maria Kiptia, tapi masuk Islam. Mertuanya yang belum masuk Islam. Gitu. Baik. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Mau tanya Pak Ustadz, kalau cara yang terbaik untuk menasehati anak kita nih dalam masa berpacaran nih Pak, dia mempunyai pacar beda agama nih Pak. Dia mempunyai pacar beda agama. Oh. Iya, maksudnya itu cara menasihati terbaik itu seperti apa Pak? Dan mungkin ada amalan-amalan kah bagi orang tua? Baik. Supaya anak kita di jalannya lah gitu loh Pak. Ya. Pertama gini Pak, memang dari awal kita sudah harus mewanti-wanti kepada putra-putri kita. Kita sebagai orang tua harus ada pendidikan agama di rumah. Kalau memang kita suami berangkat cari uang, cari kerja, istri memahami agama dengan baik, istri nanti yang kebanyakan prosentase di rumah bersama anak-anak kita. Kita tekankan, pacaran itu tidak boleh. Dalam Islam tidak ada prinsip pacaran. Nah, di sini saja Anda sudah kecolongan. Betul tidak? Berkholwah laki perempuan ke bioskop berdua, nggak boleh. Saya pun menikahi istri saya, nggak pernah lihat wajahnya seperti apa. Tiba-tiba ngelamar aja deh. Makanya om-omnya bingung kan. Om tantenya di Jawa sana bingung. Ini gimana kan, belum kenal. Bismillah. Kita istikharah, mantap istikharahnya, baru dijalani tanggal akad nikahnya begitu. Jadi tidak ada pacaran. Ya. Yang kedua, Bapak harus dengan berlemah lembut untuk meyakini kepada anak Anda ini bahwa nak, ternyata ini kita keliru. Tidak ada pacaran dalam Islam. Ya, kalau Anda mau dalilnya tinggal Google aja deh Pak. Di googling. Tidak ada pacaran dalam Islam. Tulis aja apa kek gitu. Dari website siapa kek, Aswaja begitu. Belakangnya nanti ketemu ada jawabannya di situ. Ya. Jadi dengan berlemah lembut ambil hati anak Anda supaya tidak lebih jauh. Yang ketiga, apalagi nanti kalau dia jadi dengan calon yang beda agama, tambah repot lagi. Itu pengesahannya ayatnya ada dalam Al-Baqarah 221 itu. Gak boleh kamu menikah dengan non-muslim yang muslimah, tidak boleh dengan yang non-muslim. Ya, muslim tidak boleh dengan non-muslimah dan sebaliknya. Itu ada dalam Al-Baqarah 221. Jadi sebelum terlambat, ya, lakukan itu yang sampai yang ketiga. Yang keempatnya, Bapak boleh buat amalan setiap hari baca surat Yasin paling minimal 3 kali, terus dijadikan tawassul, ya Allah, dengan baca Yasin ini, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati anak saya, mudahkan pergaulannya, tunjukkan jalan yang benar. Engkau yang maha kuasa untuk menjadikan mereka bersatu dalam akidah. Kalau emang ini terbaik jalan Engkau, ya Allah, menjadikan mereka bersatu dalam akidah. Artinya calon yang non muslim masuk Islam, silakan. Kalau tidak, kami serahkan kepada Engkau, ya Allah. Boleh buat amalannya seperti itu, baca Yasin. Baca Yasin ini sangat ampuh Pak. Tiap hari baca Yasin 3 kali, terus diniatkan tawassul untuk seperti itu. Ya, kedepannya kita harus lebih aware kepada anak-anak kita dan lebih bijak dalam memilih pergaulan ini. Apalagi di Jakarta Pak. Allah alam bisawab. Makanya saya sih memandang dari pendidikan terbaik semuanya ini pesantren. Kenapa? Kalau ada kejahatan di pesantren di blow up, kiainya menghamililah begini, ya itu biasa Pak. Ya, tetapi pondok-pondok guru-guru kita yang santrinya ribuan,
tetap eksis menghasilkan orang-orang soleh, akhlaknya baik, ya. Makanya kita yang gubernurnya Pak KDM nih, kita mau bilang juga tuh, jangan cuma di barak cuma sekedar militernya, tapi rohaninya itu bagus, tapi tetap rohaninya diinikan. Ya, sholatnya, apanya, tahajudnya. Karena semua harus kembali kepada agama. Kebaikan ini kepada agama. Enggak ada yang lain. Coba aja. Negeri ini kalau mau maslahat, semua kembali kepada yang lain. Semua kembali kepada agama. Pasti itu. Enggak ada celahnya. Apalagi anak kita. Ya, bismillah Pak, sama-sama kita berjuang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Hadirin, kekurangan dimaafkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi daripada dosa-dosa ini, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.